Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz 2025. Hari penutupan, hari terakhir sesi Blitz babak knockout kawan. Dan seperti yang saya sebutkan di video tadi pagi, pemenang sesi Blitz ini adalah juara bertahan WR Chess Team. Mampu mempertahankan medali emasnya untuk tahun 2025 ini. Nah, game yang akan kita ulas ini tetap permainan dari WR Chess Team. Sekarang di papan 2 permainannya Alireza Firoza. Bukan di partai final kawan, tapi di partai semifinal. Saat WR Chess Team ini menyingkirkan Hexamin Chess Team, di mana Hexamin ini diperkuat Levon, Volodar Mursin, Anish Giri, dan Lene Dominguez. Dan seperti yang kalian lihat ya, di game pertama Hexamin ini kalah telak kawan. Dihajar habis-habisan. Hanya papan 4 yang berakhir miss, selebihnya kemenangan buat WR Chess Team. Sedangkan pada game kedua berakhir imbang 3-3. Nah, game yang akan kita ulas ini pada game kedua pada papan 2, yaitu antara Volodar Mursin versus Alireza Firoza. Langsung kita ke papan analisisnya. Alireza di game pertama pegang hitam menang mengalahkan Volodar Mursin. Sekarang dia pegang putih, mengawali dengan pion E4, ada pion E5, kuda F3, kuda C6. Yang sering kali kita lihat Alireza bermain dengan pembukaan Italia. Kali ini dia mencoba Ruy Lopez kawan. Cukup menarik. Apa sih cara atau ide-ide Alireza bermain dengan Ruy Lopez ini? Bisa kita tiru kawan. Nah, pertahanan dua kuda dipilih oleh Volodar Mursin dengan kuda F6 atau Berlin Defense untuk menantang permainan terbuka atau jalur endgame Berlin Wars lebih cepat untuk menghasilkan game-game remis. Tapi aneh juga, padahal dia di game pertama kalah, harusnya mungkin memilih variasi yang lebih agresif ya, dengan Morphy Defense ataupun Gajah C5, Classical Defense kawan. Berlin Defense dipilih oleh Volodar Mursin. Dan Alireza pion D3. Alireza tidak meladeni permainan terbuka. Ya kalau ingin remis mungkin jalur ini saja dipilih oleh putih kawan. Kuda caplok pion E4, ada benteng E1, pion D4 yang menghasilkan game-game remis lebih banyak. Alireza santai dengan pion D3 yang biasanya hitam juga akan keluarkan gajah C5-nya kawan. Ya untuk proteksi pion dengan cara seperti ini, kuda nanti tidak akan caplok pion ini, tidak akan berani. Mungkin kalian berani ambil seperti itu. Nah, ide gajah C5 seperti ini untuk menjaga pion kawan. Jadi kuda tidak akan ambil pion E5 karena menteri akan keluar ke D4, potensi skakmat, kuda bisa jatuh. Ataupun juga proteksi pion dengan pion D6. Jadi gajah C5 ataupun juga dengan pion D6, dua langkah populer di posisi ini. Tapi tidak dengan Volodar Mursin. Apa yang dia lakukan di sini kawan? Dia membuat trik kecil buat Alireza Firoza. Dia mencoba ngeprank Alireza Firoza dengan membuat Mortimer Trap, yaitu menawarkan pion E5. Jangan kalian ambil kawan, jangan kalian ambil. Alireza bermain dengan rokade. Kalau kalian caplok pion ini, ya wassalam kawan. Pion C6 akan dilanjutkan oleh hitam. Coba lihat, skaknya di sini kawan ya. Skaknya di sini. Ya, kalau gajah ini mundur, cek di sini ya. Ada kuda yang bisa blokade, kuda jatuh. Tapi di posisi ini kalian juga harus berhati-hati. Kalau kuda ini sampai lompat, ada potensi skakmat. Ya bisa diantisipasi dengan kuda G6. Buka jalur buat gajah, awasi peta ini. Ya. Tapi kalau kalian menyelamatkan gajah, lagi-lagi ada pion seperti ini ya. Bahaya sekali. Kalau kalian tidak mengenali jalur Mortimer Trap, ya salah satu perwira kalian jatuh. Tapi tidak dengan Alireza. Diamankan raja rokade, pion C6, gajah C4, kuda G6, kuda C3 lanjut Alireza. Gajah E7 persiapan rokade, pion H3, dan Volodar Mursin sekarang rokade amankan raja. Pion A4 lanjut Alireza, menghentikan laju pion B5, ada pion H6, kemudian benteng E1, dan pion D6 saja. Tidak dobrak petak pusat, karena gajah mungkin akan menahan diri. Biarkan nanti lajur D terbuka. Dorong untuk mendapatkan ruang, ya kuda simpel, sementara lari ke petak E2 di bawah petak G3 nanti. Jadi cukup dengan pion D6, ada gajah D2, koneksikan menteri benteng. Di sini ada opsi yang lain sebetulnya juga, pion D4 sangat powerful, sudah saatnya putih yang lebih dulu membuat inisiatif dobrak kawan, tapi dengan gajah D2 saja dari Alireza. Kuda H7, kemudian pion D4 baru dimainkan,
kuda G5 menantang pertukaran kawan, dan gajah E3 perkuat petak D4. Jika baku hantam di sini masih ada yang menjaga petak D4 ini. Itulah yang terjadi. Kuda pukul kuda F3 cek, menteri ambil balik, pion D, maksud saya pion E pukul pion D4, gajah ambil balik, kemudian ada kuda E5 dicaplok langsung oleh Alireza, ambil balik, benteng Alireza keluar. Benteng AD1 serang menteri, menteri C7, kemudian Alireza angkat benteng. Idenya bisa doubling di lajur D ataupun bisa juga digeser kawan. Nah, menteri nanti mengikutinya ke petak H5, benteng bersama menteri. Ini salah satu kombinasi yang cukup bisa merepotkan nanti ke depan. Gajah C5 Mursin, Alireza dengan langkah kuda D1. Menteri A5 coba mengincar benteng ataupun pion. Pion C3 blokade, menteri ambil pion A4, dan di sini kawan pion B3. Menteri A3, menteri H5 kawan, dan benteng siap mendukung menteri. Garisnya miring, mendukung menteri di lajur-lajur ini. Nah, di poin ini kawan, menteri ke C1 untuk jaga peta H6 kawan, ataupun gajah ini bergerak ke peta E7, langkah terbaik. Atau gajah petak B6 saja, juga salah satu opsi. Memilih dengan pion B5, Alireza korbankan gajah, benteng G3, pion ambil gajah, menteri ambil pion H6, potensi skakmat, pion G6. Kalau kalian meluncurkan serangan seperti ini kawan, tidak ada dukungan dari jarak jauh. Di sini ada gajah yang mengawasi, tidak bisa angkat benteng kawan ya. Jadi kemungkinan akan melakukan skak-skak berulang dan remis posisinya. Jadi di sini kawan, langkah terbaik buat putih untuk melanjutkan atau mempertahankan posisi kemenangannya yaitu dengan pion B4. Ini langkah kuatnya. Engine menyarankan dengan benteng D8, sewaktu-waktu bisa menusuk di baris belakang nanti. Kejutan kalau angkat bentengnya, menyerahkan gajah kembali. Kalau gajah ini dipertahankan, anggap contoh bergerak ke petak E7, maka benteng ini meluncur, cek, diambil ya, cek. Nah, kalau gajah ini tadi kawan bergerak ke petak B6 untuk tetap mengawasi petak E3, pion H4 akan didorong kawan. Ini bisa merepotkan juga. Tapi Alireza angkat kuda, ya dicaplok. Terus benteng meluncur, cek, ambil, menteri ambil balik, cek, raja geser, benteng ambil gajah. Dan cukup berbahaya juga ya, cukup berbahaya juga. Tapi Mursin punya jawabannya. Menteri C1 cek, Raja 2, dan Mursin korbankan menteri caplok benteng E3. Supaya nggak ada skakmat kawan. Jadi di sini ambil balik. Materi Alireza tidak cukup untuk membuat skakmat. Apalagi Mursin punya pion yang berbahaya kawan. Jadi Alireza membuat keputusan remis di sini. Remis di langkah ke-33. Sebuah serangan-serangan yang sangat tajam kawan dari Alireza Firoza. Sayang pion B4 tadi ya telat didorong oleh Alireza. Oke, game yang menarik kawan, semoga bisa menghibur kalian. Kita tunggu turnamen-turnamen berikutnya. Terima kasih sudah mengawal turnamen ini sejak 5 hari terakhir ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian, jempol, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.